Nak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar daur hidup hewan. Siklus hidup atau daur hidup merupakan tahap kehidupan dari lahir hingga mati yang dialami oleh semua makhluk hidup. Siklus atau daur hidup hewan. Siklus atau daur hidup hewan merupakan proses tahapan hidup hewan yang berawal dari kelahiran, dari perut induk atau menetas, dari telur, dan berakhir ketika hewan tersebut mati. Proses daur hidup hewan tersebut merupakan suatu perputaran atau siklus life cycle karena akan kembali pada titik awal mulanya. Daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Hewan hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, namun tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Kucing. Dari anak kucing hingga kucing dewasa, bentuknya tetap, hanya berbeda ukurannya. Kemudian contoh kedua, ayam. Contoh ketiga adalah kelinci. Bentuknya tetap, hanya ukurannya yang berbeda. Daur hidup hewan dengan metamorfosis. Daur hidup sekelompok hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Nah, metamorfosis sendiri itu dibagi menjadi dua. Satu, metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dialami oleh hewan yang pada saat lahir memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda sekali dengan induknya. Hewan ini harus melalui beberapa tahap untuk memiliki tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Contoh metamorfosis sempurna. Kupu-kupu. Dimulai dari telur, menjadi ulat atau larva, berubah menjadi kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Nanti kupu-kupu dewasa bertelur,
Kemudian telurnya berubah menjadi ulat atau larva, berubah jadi kepompong dan kupu-kupu dewasa, maka akan terus berulang. Kemudian nyamuk. Nyamuk dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi jentik-jentik atau larva, berubah menjadi pupa, kemudian nyamuk dewasa. Selanjutnya lalat. Lalat dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi belatung atau larva, berubah menjadi pupa, dan menjadi lalat dewasa. Contoh selanjutnya adalah katak. Dimulai dari telur, berubah menjadi berudu atau kecebong, berubah menjadi berudu berkaki, kemudian katak muda, dan menjadi katak dewasa. Nah, pada metamorfosis sempurna, bentuk awalnya berbeda ketika menjadi dewasa. Nah, contoh metamorfosis sempurna tadi ada kupu-kupu. Dimulai dari kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian ada telur kupu-kupu. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Kemudian kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Contoh selanjutnya adalah katak. Dimulai dari telur, kecebong atau berudu tanpa kaki, kemudian berudu berkaki atau kecebong berkaki, berubah menjadi katak muda atau katak berekor, dan menjadi katak dewasa. Selanjutnya metamorfosis nyamuk. Nyamuk betina bertelur di air, kemudian telur menetas menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk lalu menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa hari, pupa pecah menjadi nyamuk dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya. Tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Contoh metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Belalang dimulai dari telur, kemudian belalang muda atau nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa. Kemudian kecoa. Kecoa dimulai dari telur, menjadi kecoa muda atau nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Berikut ini adalah metamorfosis pada belalang. Nomor 1 adalah belalang dewasa yang siap bertelur. Gambar kedua adalah telur belalang. Kemudian nimfa tak bersayap, belum mempunyai sayap. Kemudian gambar yang keempat adalah nimfa bersayap atau belalang dewasa. Contoh selanjutnya adalah kecoa. Telur menetas menjadi bayi serangga yang sudah menyerupai serangga dewasa, tetapi tanpa sayap atau nimfa. Nimfa akan berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi serangga dewasa. Atau yang di sini gambarnya adalah kecoa. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
share, like, dan komen. Yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.